Tapi yang ngomonginnya anjing. Fuck you orang toksik. Atau ngejilat ludah sendiri. Buat orang-orang yang kayak gitu, tolong segera bertobat ya. Umur Anda mungkin tidak lama. UU ITE. Balik lagi di channelnya Wilandi Kingdom. Kali ini ada yang baru, segmennya Cubrut Curhat Curhat Brutal. Oke, ini memang perdana Cubrut ya, curhat brutal. Ternyata memang kalian ini banyak sampah emosi nih ternyata. Dunia perpustakaan ternyata memang nggak lepas dari perdramaan, dari iri dengki. Kenapa? Gua nggak ngapa-ngapain. Emang jelek hati lo dari kecil, tau gak lo? Dari hal-hal negatif itu memang ternyata ada juga di dunia pushback itu ya. Ini lebih ke ngebahas lebih jauh lagi lah sebetulnya. Karena kalau misalkan ngebahas satu-satu memang nggak pernah habis. Ini aja pertanyaannya banyak banget. Kalau kita bahas satu-satu sekarang nggak akan cukup durasinya kayaknya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa dunia pushback ini dunia orang tua sebetulnya yang dibalut dalam kompetisi dunia anak. Nggak pernah terfikirkan dan terbayangkan sebetulnya kan pas pertama kali ikut main pushback juga ada berbagai macam dramanya, ada berbagai macam polemiknya, ada berbagai macam konfliknya gitu ya. Itu semua kan tidak terlepas dari yang namanya persaingan. Mau kalah, mau menang, tetap anak kita yang harus diutamakan lah gitu intinya. Walaupun secara garis besar benar dan salah itu jadinya kelihatan samar, apalagi kalau udah dibumbuin sama yang namanya drama gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu teh menjadi lumrah ketika sudah dilakukan oleh banyak orang. Makanya dari sekian banyak curhatan itu memang isinya ya tentang ketidakenakan ya, atau rasa yang tidak nyaman sama biasanya sih kompetitornya sesama komunitas, atau ada orang yang memang kalau aku latihan di tempat lain jadi masalah. Itu klasik sebetulnya masalahnya gitu tuh aja. Kalau mau dibilangin masalah di pushback itu ya itu aja gitu, nggak ada yang hal terlalu gimana. Cuman memang dari beberapa hal drama pushback ini ada yang menjadi serius, ada juga yang sampai melibatkan hukum gitu ya, perselingkuhan. Kalau diceritain mah ini DM penuh sama aib orang sebetulnya ini ya, kalau kita bukan satu-satu. Cuman ya sekali lagi saya tidak patut untuk mengutarakan hal yang jauh lebih intens atau jauh lebih dalam gitu ya, tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang memberikan berita. Jadi ingat, yang ngasih curhatan dan ngasih berita pasti kita samarkan namanya dengan sebaik mungkin. Jadi tidak mungkin ketahuan. Oke, kelamaan curhatnya. Kita bahas satu-satu, kita bongkar satu-satu. Ada curhatan yang pertama. Gimana tanggapannya kalau RC yang selalu menguntungkan komunitas atau orang-orang terdekatnya? Anda nakal sekali, Anda berani ngomongin. Ini balik lagi ke experience ya, ke pengalaman. Beberapa event yang pernah saya alami dan memang pernah teman-teman saya juga rasakan, curhatin. Di beberapa event yang memang diadakannya sistem race atau skema race itu beda-beda memang jelas. Nah, kebetulan di salah satu event yang pernah diikuti sama saya dan sama teman-teman saya ini ngerasa aneh. Jadi memang ada yang namanya, ya kita juga bukan curiga ya, tapi si racing komitenya atau si panitianya memang lebih mendahulukan atau lebih ngutamain anak-anaknya sendiri dulu. Jadi kayak misalkan udah 3 kali panggilan tidak terpenuhi, kita masih nunggu nih. Udah 3 kali panggilan tapi masih nunggu lagi, ternyata anaknya lagi tantrum atau anaknya lagi ke kamar mandi misalnya. Itu kan kalau secara garis profesional nggak boleh gitu kan. Secara 3 kali panggilan berturut-turut tidak datang orangnya, tidak datang anaknya, ya langsung di-cut. Tidak boleh ikut moto atau ikut final atau misalkan ikut semi gitu ya, ikut di race selanjutnya gitu. Tapi di beberapa event itu malah kita yang suruh nunggu. Akhirnya
berkesimpulan bahwa saya pribadi saya nggak mau ikut lagi eventnya karena itu secara profesional aja udah jauh dari kata profesional lah. Terlebih ada beberapa anak-anak yang bisa dibilang anak-anak internalnya itu selalu diposisikan dalam gate-gate yang paling menguntungkan. Kalau kita hitung secara ya gini-gini juga lah, tahu lah ya beberapa poin penting tentang perhitungan poin. Kalau misalnya ada anak kita yang ke satu terus misalkan gitu ya, terus di semifinal juga ke satu, minimal tahu kalau nggak sweet nih, kalau anaknya nggak sweet atau orang tuanya nggak sweet itu pasti sudah ditempatkan di posisi gate mana aja. Secara umum rulesnya kayak gitu. Cuman ini kok anak kita dilemparin kemana gitu gate-nya, bahkan yang tidak menguntungkan sama sekali. Ada yang gate yang kejepit, ada gate yang paling ujung gitu kan, tanpa alasan. Kalau ditanya alasannya apa, balik lagi ke haknya racing komite gitu ngomongnya, atau ya ini sudah keputusan panitia gitu, atau misalkan sudah perhitungan secara matang ya. Red flag kalau udah kayak gitu, saran saya cut, jangan ikutan lagi eventnya, itu yang paling benar. Next, lagi rame insiden M8 Pi, jadi kasuat-suat kemarin sempet rame ya, kemarin ada perselisihan rider kita sama rider luar gitu ya. Kita harus belajar literasi tentang hukum. UU ITE kita kan tidak boleh menyebarluaskan wajah orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin ya. Kalau kita ngebahas, kita ini bahasannya jadi dua ya. Kalau kita ngebahas yang masalah M8 kemarin, kejadiannya kan cepat. Terus yang kedua, secara video, kalau saya secara video melihat memang tidak ada kesalahan dari rider Indonesia. Jadi pure, itu memang sebuah kebiasaan anaknya yang memang kalau rolling atau corner, itu kakinya memang lebar. Secara tidak sengaja, itu kakinya nyangkut ke ban. Kejadian kayak gitu tuh nggak cuma sekali loh teman-teman. Jadi ada beberapa kali kejadian yang memang dimana diantaranya justru malah yang secara tidak sengaja kelipet kakinya kena ban, itu yang jadi tersangka lah ya, atau misalkan yang kena hukuman gitu, ada penambahan poin atau diturunin kelasnya gitu ya. Tapi ada case juga yang memang dimana si pesertanya ini sengaja menendang, sempat ketangkap di foto, ketangkap di video juga sempat menendang. Cuman balik lagi, ini keputusan dari race director. Kita jelasin dulu bagannya ya. Dalam sebuah balapan itu kan ada yang namanya racing committee. Racing committee ini dibawahi oleh yang namanya race director. Race director ini adalah pimpinan tertinggi dalam setiap event balapan. Kita bisa berhadapan dengan race director itu seandainya kita mengajukan banding atau komplain dan juga kita yang dikomplain. Berarti artinya hal apapun itu tentang balapan bisa ngobrol dengan race director. Nah ini yang jadi titik berat kalau kita ketemu race director itu adalah kalau seandainya kita punya masalah. Masalah di sini entah kita dikomplain atau kita yang komplain. Kita ngajuin banding, lalu disertakan dengan bukti-bukti. Race directornya juga ngambil analisa. Secara analisis juga race director juga memberikan sebuah pasal-pasal, biasanya memberikan pertimbangan, dimusyawarahkan. Seandainya dua-duanya tidak menerima hingga akhirnya harus dikenakan keputusan. Yang namanya keputusan itu tidak semuanya harus enak diterima. Ada juga keputusan yang memang kitanya jadi nggak enak diterima. Saya beberapa kali jadi race director, secara terpaksa harus ngasih hukuman ke teman sendiri. Itu rasanya nggak enak. Sama mungkin ya, si race director juga harus ngasih hukuman ke peserta lain, itu pasti rasanya nggak enak. Tapi teman-teman semua juga harus ngerti bahwa keputusan race director itu mutlak. Artinya kalau harus diselesaikan di tempat. Jangan sampai bawa-bawa masalahnya keluar. Di luar balapan kita keluar-keluar. Kalau misalkan ada race director di tempat, banding sampai habis gitu. Kalau masih tetap tidak menerima, itu keputusan teman-teman lagi, balik lagi gitu ya. Cuma kalau misalnya kita keluar-keluar tanpa ada posisi di tempat, terus tanpa kita tahu situasi seperti apa, nah itu yang jadi masalah biasanya. Terus terlebih kita bawa masalahnya keluar gitu ya. Kalau yang di kejadian kemarin kan hingga akhirnya ada bersih tegang dua negara ya, ridernya ada bersih tegang nih antara Indonesia dan juga Malaysia. Saya personal sih nggak tahu gimana runtutan cerita yang benar tuh, karena pasti ada dua versi. Cuman yang jadi saya masalah itu adalah kedua rider dari negeri sebelahnya itu bilang ada rider bullshit. Terus cari ini kesalahan gue, ubek-ubek dosa gue. Itu nggak pantas buat seorang, kan yang nanti nggak mungkin anak 4 tahun dong, yang nanti itu pasti maknya kalau bapaknya gitu kan. Nggak pantas dicantumkan atau mencantumkan kata-kata itu terhadap anak usia 4 tahun. Anak 4 tahun itu belum balik sama sekali gitu ya.
kalau misalkan anaknya itu harus keras gitu ya mainnya, memang pasti ada afirmasi. Walaupun anak itu belum tentu mengerti akan itu afirmasi positif atau negatif, belum tentu ngerti juga, cuman afirmasi itu kadang langsung menyerap di pikirannya anak-anak. Nah, terlepas dari itu, kitanya memang mesti bijaksana nih. Makanya cari tahu dulu yang benar yang baik. Nah, kalau misalnya mau dibawa keluar nih, kan lebih bagusnya lagi itu yang bersih tegang itu bukan antara rider dengan rider. Karena kalau rider dengan rider bersih tegang itu jatuh-jatuhnya akan jadi debat kusir. Capek emang kalau misalkan debat kusir, karena yang kita belain itu anak kita sendiri. Nanti yang jadi lawan dalam tanda kutip itu belain anaknya sendiri. Yang mesti disalahkan atau kita memang mau nyerang itu ya racing komitenya. Kalau ada keputusan race director yang memang dirasa kurang baik atau kurang bijak, itu yang dihajar itu ya race directornya, bukan ke yang dikomplain atau yang komplain atau yang dikomplain sih, intinya sama aja. Kita kan rasa nggak puas sama yang komplain misalnya gitu ya. Ya kan yang komplain mengajukan keberatannya ke race director. Lalu race director yang mengambil keputusan. Nah, di sanalah kebijaksanaan race director itu jadi hakim buat jadi penengah. Nah itu kalau nggak puas, yang nentuin putusan kan bukan rider yang komplain. Kalau rider yang komplain kan pasti dia punya buktinya nih, buktinya videonya ternyata anak saya ditendang misalnya, ternyata anak saya ditabrak nih gitu ya, atau ternyata anak saya ternyata anak yang dikomplain itu misalkan nge-cross red light, atau misalkan ada gerakan berbahaya, atau misalkan punya maksud untuk mencelakai misalnya gitu ya. Oh, videonya komplain itu kan diwajarkan dan memang dalam regulasi pun ada gitu ya. Kalau komplain beserta bukti-bukti dan lain-lain itu ada gitu kan, jadi ada pasalnya. Itu kan diputuskan sama race directornya. Kalau memang mau nggak setuju ya ke wasitnya gitu. Nah, nyambung dari pembahasan tadi itu adalah sempat ada orang tua yang ngepost tentang kejadian ya istilahnya mah accident lah ya, accident di track itu kan pasti ada aja, entah itu ketabrak, ditabrak, atau misalkan yang ngerasa bahwa anak saya ini ditabrak, anak saya ini dizolimi misalnya gitu ya. Nah itu kan step pertamanya ke race director, bukan harus diupdate di sosmed gitu loh. Sampai akhirnya orang tua yang merasa di anaknya di-upload dan di zoom wajahnya itu lapor polisi. Kok saya tahu karena memang orangnya cerita. Sampai sejauh mana kasusnya sampai sekarang sih orangnya masih nggak bilang sampai sejauh mana gitu ya. Cuman yang pasti laporan polisi sudah ada, LP-nya sudah ada, kasus pasal-pasalnya pun sudah jelas. Yang mempostingnya pun sudah mengakui bahwa itu memang diakui untuk ditujukan untuk orangnya. Ya itu mah kembali lagi ke kebijaksanaan kita tentang ngepost anak orang. Kalau memang nggak setuju, mending baku hantam di tempat lah, daripada kita harus bawa-bawa anak orang lain kasarnya gitu terus kita zoom. Itu tuh jadi kayak buah si malakama nanti buat kitanya gitu. Karena kitanya didukung oleh orang-orang terdekat, tapi memang yang ngedukung itu nggak tahu bahwa itu salah gitu. Kan kalau teman-teman mah atau sahabat gitu ya, pasti ngedukung. Ya temennya mau salah bener pasti, yaudahlah gua dukung lah, tuh wah diramein apa segala macam gitu ya. Nah itu jangan sampai kalau bisa. Nah itu kejadiannya sampai seserius itu gitu teman-teman. Kejadian yang sama ini pasti nih ngelibatin orang-orang yang nge-zoom nge-slow-mo, terus anak orang lain yang seolah-olah salahnya itu di zoom gitu ya. Nah itu hati-hati. Next, mau ikut latihan di tempat dekat rumah tapi katanya gak nerima anak yang masih belajar dari awal. Ini setuju sama orang yang nolak ya. Ini setuju sama orang yang nolak. Kenapa? Karena mungkin dia butuh balance dari kekuatan squad atau kekuatan tim atau kekuatan anak didiknya. Begini ya teman-teman semua, yang saya rasain, saya pun kadang suka nolak teman-teman yang masih basic atau yang belum sama sekali bisa gitu ya. Pasti saya arahin ke komunitas-komunitas terdekat. Dalam arti begini, anak itu kalau pertama kali langsung latihannya ditujukan untuk balapan, biasanya anak itu pasti dengan secara gamblang menolak. Latihan untuk fokus balapan itu enggak ringan. Entah itu fisik yang dibangun, mental yang dibangun, persiapan, tekniknya juga harus baik, pemikirannya harus sudah matang juga, tuh sudah terbiasa dengan disiplin. Hal-hal kayak gitu teh, karena yang lain mungkin 99% sudah mengikuti rules itu, masuk nanti, piannya bakal masuk atau anak yang belum bisa. Kalau misalkan teman-teman semua memang mau cari dulu dasar, memang bagusnya cari di mana yang tempat anak itu bisa bermain dulu, minimal suka dulu. Ya kayak kita lah, kalau misalkan saya kan nggak suka matematika ya, karena memang saya pikir matematika itu menyeramkan. Udah mah gurunya killer, terus materinya susah diingat gitu. Jadi
sampai sekarang pun nggak suka matematika, ya sama kayak gini lah analoginya ya. Ada orang yang suka matematika karena matematika itu fun katanya. Berarti artinya kan harus senang dulu si anaknya gitu, harus senang dulu, harus suka dulu baru bisa mendalami gitu. Ini belum apa-apa udah dikasih pressure. Look, look, look. Put your hand in the air, try to break your wrist. Then across your chest and try to bite your ear. And go bang, 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 bang. Terus gimana anaknya bisa berkembang kalau dari awal anaknya udah nggak suka? Kalau ngomongin ke saya pasti setuju sama yang nolak. Karena yang nolak itu pasti punya alasan lain gitu. Alasannya apa? Mungkin tadi yang mau ngejaga balance-nya dari atau kedalaman squadnya, kedalaman timnya, kedalaman akademinya gitu ya. Ya kalau misalkan komunitas lebih cenderung ke arah fun-nya misalnya gitu, merangkul anaknya gitu kan. Itu juga bagus juga, jadi jangan dipikir bahwa ke komunitas itu nggak bagus, bagus juga di komunitas, cuman tujuannya arahnya kemana ya itu kan bisa kita terawal bareng-bareng gitu ya, atau misalkan nanya gitu ya, ini fokusnya kemana. Kalau urusan dekat rumah ya mungkin itu pilihan, cuman ya kalau ternyata memang nggak ada pilihan ya mau gimana lagi, cuma tinggal ngobrol aja sih itu mah sama pengurus atau pelatihnya gitu. Oke, next. Sering sebel sama penyelenggara event yang awalnya bilang peserta terbatas lalu on the spot pun tersedia. Ini konyol lah ini. Kita ngebahas event tuh nggak pernah beres coy. Jadi urusan event itu kalau kita komparasikan zaman dulu sama zaman sekarang memang beda. Kalau misalkan zaman dulu itu kita tahu beberapa event yang memang kualitasnya bagus. Jadi kita ini fokusnya di bener-bener pure. Kalau mau race itu mateng, lu balapan gitu. Kalau zaman sekarang kan enggak gitu ya, karena saking banyak yang ngadain event, mungkin itu adalah trik marketing. Jadi kayak trik marketing apa sih yang jualan apartemen gitu. Senin harga naik gitu kan ya. Anda kena tipu daya marketing gitu. Jadi karena event ini sekarang sudah benar-benar ngejamur, seminggu aja bisa 4 kali, mungkin ada 4 event atau bahkan 5 event. Jadi ya gimana caranya sekarang supply and demand-nya kan juga sudah hampir tidak merata gitu. Kalau zaman dulu permintaannya banyak gitu ya, eventnya sedikit. Jadi makanya setiap event itu pasti penuh. Kalau zaman sekarang peminatnya ya tetap segitu gitu ya, walaupun mungkin naik, cuman yang penyelenggara eventnya itu makin banyak gitu. Jadi dari mulai yang memang sudah berpengalaman sampai yang kemarin sore baru bikin event pun banyak gitu. Dari yang mulai event harga gocap sampai event harga 250.000, 300.000 tuh ada gitu. Makanya yang mesti pinter-pinternya kita sebagai orang tua buat ikutan event gitu. Kalau misalkan kita tahu nih historik atau misalkan si penyelenggara atau IO-nya ini memang trusted gitu ya. Nah, oh si ini mah emang kalau bikin event selalu gede, selalu bagus, dan kayaknya anak saya cocok di sini. Itu daftarin. Jangan sampai nih event apa nih, gocap bayarnya, atau misalkan gratis ini mah gitu ya, atau misalkan bayar cuma 75 gitu, bayar cuma cepet. Ya kita harus tahu juga kualitas tasnya kayak gimana gitu. Cuman ya itu balik lagi ke hasil. Event itu kan sekarang jadi dibagi 2 kasta. Kasta ini terbagi bukan oleh peserta ya, cuman tapi gimana ya? Yang ngebagi kasta bukan saya ngebagi kastanya, tapi secara otomatis kebagi jadi 2 kasta gitu. Ada kasta yang memang eventnya, wah ini mah eventnya isinya orang-orang yang jago, anak-anak yang udah top. Yang ini mah eventnya, saya mah ikutan event ini aja, anak saya mampu. Jadi kasta itu tuh sudah mulai ada bahwa ini mah kastanya fun race, ini mah kastanya serius race gitu ya. Sebenarnya mah sama aja, karena kan di fun race juga belum tentu anak kita menang ya. Gimana kalau ternyata anak-anak yang serius itu daftar juga di fun race-nya kan gitu ya. Belum tentu jadi jaminan juga. Dari sekian event, penilaian pribadi saya cuman merasakan bahwa ada 2 event yang memang benar-benar komit. Kalau memang sudah tutup, tidak bisa lagi open slot. Itu cuma 2. Yang pertama KBPY, yang kedua Puspek Cirebon. Nah itu kalian mohon kayak gimana pun, walaupun masih ada slot, itu nggak akan pernah dibukain. Komitmennya bagus banget. Nah itu karena memang sudah di plan sama mereka ini, kalau pesertanya sekian ratus dengan rundown sekian, itu harusnya jadi ngepas. Karena jumlah peserta itu kan nentuin rundown. Kalau rundownnya meleset karena pesertanya ternyata pas open slot jadinya jauh lebih banyak, itu kan pasti meleset. Hal-hal yang kayak gitu teh
karena sekarang pushback ini sudah menjadi sebuah industri, pasti ada aja. Cuma memang menyebalkan sih ketika ya tau lah harapannya kayak gimana kalau misalkan wah udah drawing batch nih, ternyata ada anak yang kita keceng bahwa ini kayaknya bakal di depan anak kita nih, nggak ada nih, nggak daftar nih, tiba-tiba on the spot, si anjing kok ada sih kan gitu kan. Jadi harusnya anak saya kalau nggak ada anak ini bisa gitu, tapi ada nih, ya kalah. Nah itu kan jadi alasan lagi, drama lagi. Tapi ya itu balik lagi ke kebutuhan gitu. Itu mah karena penyelenggara event sekarang ini sudah ngejamur dari mulai event yang packagingnya memang benar-benar pure balapan sampai dengan packagingnya pure IO. Dalam arti sini ya memanfaatkan sikon. Antara kalau nggak jelasin itu mah panjang lagi. Ini udah beda nih gitu. Contoh misalkan kayak series ya, kayak misalkan ikutan KBPA gitu ya, karena sudah dipastikan itu mah pure balapan, bener-bener yang memang punya nafsu buat balap gitu. Kalah menang ya udah dipastikan itu mah gambling, dan yang datang pun biasanya rata-rata sudah wah anak saya kalaupun nggak mampu minimal tahu levelnya ada di mana gitu buat menilai level ya. Kalau buat event-event fundraise yang bisa dibilang tadi ya kastanya ya kayaknya anak saya cukup di sini aja, yaitu balik lagi sih monggo lah kalau mau daftar ke sana juga, cuman memang tidak menjadi bayangan gitu. Tapi ya balik lagi itu makan haknya orang tua. Kalau levelnya pengen ada di sana terus ya monggo gitu, nggak jadi masalah dan nggak jadi soal juga. Cuman kalau kasusnya kayak tadi on the spot pun ada gitu ya, padahal bilangnya peserta terbatas, ya selamat, Anda berarti kena jebakan marketing. Oke, next. Emang kalau masuk klub, res kudu bawa nama klubnya ya perkara bawa nama endorsan aja rame. Ini ya urusan endorsan ya. Kalau bawa nama klub itu atau nama akademi saya pribadi, saya personal, saya nggak pernah jadi masalah orangnya mau bawa nama BRB misalnya gitu ya. Kita bilang BRB aja. Orangnya mau bawa BRB apa enggak, terserah urusan masing-masing, karena itu mah secara profesional mereka sudah bayar. Tapi kalau balik lagi ke urusan pride, itu kan kita nggak bisa paksa. Kalau memang ternyata urusan pride itu kita coba heart to heart ngobrolnya. Karena kalau di kick langsung saya gitu ya, kenapa sih lu nggak bawa nama komunitas, lu besar di sini, nah gitu kan, endingnya rame. Kalau saya memang bergeraknya di akademi, jadi tapi aku bawa terus kok nama komunitas, aku dikit. Itu kan balik lagi ke pride ya. Dan penilaiannya kalau misalkan dibilang pas dulu kita di kayak gimana, ya itu mah karena dulu mungkin belum ada akademi. Setelah kita menjadi akademi dan hingga akhirnya akademi se-Indonesia ini menjamur, orang-orang jadi lebih open minded gitu. Terlepas dulu itu ya polemik atau dilematiknya kayak gimana, dan mungkin masih sekarang juga masih ada polemik dan dilemanya, cuman para rider pushback sekarang itu sudah jauh lebih open minded dibanding zaman dulu. Nah ini kalau balik lagi ke urusan endorsan itu adalah sebuah pekerjaan ya. Ini tidak boleh dipungkir bahwa kita ini sudah menerima sesuatu dari owner produk. Contoh, Belva ini bekerja sama dengan banyak brand, alhamdulillah dipercaya, dan itu semua wajib dicantumkan. Karena apa? Karena kita sudah sign kontrak secara profesional. Jadi kalau tidak dicantumkan dalam nama tim dan ternyata owner brandnya itu keberatan, nah itu kita bisa jadi kena masalah. Kalau memang ternyata ada orang yang julid nggak suka kita bawa nama brand, ya simple, tinggal baku hantam aja. Karena itu kan soalnya ke profesionalitas. Beda ya, urusan profesional dan urusan pride. Profesional dan pride itu beda. Pride itu urusan hati. Kita mau bawa nama itu berarti jangan tergerak di dalam hati. Bukan urusan profesional. Beda sama endorsan atau support gitu ya. Itu mah sudah urusannya profesional, apalagi anaknya dibayar misalnya gitu ya. Lu gua bayar, anak lu gua bayar buat bawa nama tim misalnya, itu kan beda kan. Kalau misalkan kita ke komunitas atau akademi itu kan lebih ke hati, tapi kalau dibayar sama tim, contoh misalnya ini alhamdulillah Belva dapat masuk ke timnya Incredibles yang dibikin sama Bikehead nih. Sama Bikehead dibayar nih Belva dibayarin ya registrasinya buat res di tapi Belva wajib mencantumkan nama Incredibles. Itu wajib karena sudah diberikan secara profesional materi. Terus misalkan ada produk yang dikasih, kayak misalkan produknya nilainya sekian juta atau misalkan cukup
ada harganya gitu ya, itu pun kita wajib gitu buat bawa karena sudah ada sign kontrak atau general agreement. Oke, next. Kalah kenceng, kalah mahal, biasanya cuma ngerasa nipin. Biasanya gitu. Iya, bener banget. Kita kadang suka beralasan bahwa anak kita nih kalah gara-gara part lawan kita lebih mahal misalkan gitu. Atau misalkan kita ngerasa tersaingi karena si itu mau udah beli lagi. Kayak gimana ya? Kayak kita tuh kalah segala-galanya gitu. Atau misalkan ada orang yang ngerasa kalah segala-galanya dari kita. Entah itu kalah secara prestasi ataupun kalah secara spesifikasi. Ini memang konyol lah kalau kita ngobrolin soal part gitu ya. Atau misalkan ngobrolin soal masalah seberapa mahal sih outfit lo gitu ya. Itu emang paling kocak lah. Karena isi hati manusia atau isi julidnya orang itu kita kan nggak pernah tahu. Kita baru bisa tahu tuh kalau misalkan si orang yang julid ke kita itu udah cerita ke orang dan lalu nyampe ke kita gitu ya. Orang yang banyak alasan mah memang biasanya orang yang cuman bisa nyari pembenaran. Ada banyak orang yang ngomong bahwa harusnya anak saya bisa menang, tapi karena lawannya pakai part ini, ya jadi anak saya nggak bisa menang gitu. Atau harusnya anak saya di depan, tapi karena anak saya habis sakit, jadinya anak saya kalah gitu ya. Tapi kalau hal sebaliknya yang menimpa anaknya ini anaknya yang menang, anak saya habis sakit, masih bisa menang kan? Itu dua hal yang bertolak belakang tapi tujuannya sama, alasannya kalah kenceng kek atau kalah mahal kek, ya intinya mah kalah saing gitu. Jadi buat orang-orang yang kayak gitu tolong segera bertobat ya. Umur Anda mungkin tidak lama, atau mungkin Anda juga nanti kedepannya masih butuh bekerja sama dengan orang yang Anda julidin gitu ya. Tolonglah dikurang-kurangin orang-orang yang kayak gitulah. Please lah ini mah, tolong Anda. Next. Oke, ini bahasan lumayan cukup pinggir jurang ya. Mau curhat nih mah, Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. mau curhat ya mah, mau curhat Sama ini, Dedeh dong. mau curhat ini mah gitu. Wika, kenapa kalau di Jatim bikin res aja harus izin sana sini, ribet. Saya bukan orang Jatim, jadi saya nggak tahu perizinannya yang ribet tuh kayak gimana. Kalau teman-teman Jawa Timur ada yang tahu boleh komen gitu ya, atau misalkan ada yang tahu regulasi di Jawa Timur kayak gimana boleh komen. Cuma ini yang pasti gini, teman-teman Jawa Timur ini sudah bersepakat atau sudah punya semacam paguyubannya gitu ya. Jadi sudah ada yang namanya Pusbek Jawa Timur, di mana diinisiasikan oleh teman-teman Jawa Timur sendiri untuk menyetarakan pertama aturan, terus perizinan, terus kesetaraan gitu ya. Jadi kayak semacam biaya event juga kalau yang saya tahu itu ya di Jawa Timur tuh nggak boleh melebihi dari berapa gitu ya. Itu yang ketiga. Perkara izin perizinan yaitu balik lagi ke soal di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung. Teman-teman Jawa Timur mungkin nanti bisa jawab lah ya. Kalau saya yang jawab karena saya bukan orang Jawa Timur, saya jadi nggak berani jawabnya gitu. Cuman yang pasti ada tujuan bagus buat teman-teman Jawa Timur kalau mau bikin event. Jadi sudah ada rulesnya, kayak semacam hierarkisnya gitu. Izinnya mesti izin ke siapa, kemana gitu ya. Terus harga event juga nggak boleh melebihi dari berapa gitu ya. Sisanya nggak tahu pasti. Kalau yang cerita-cerita mah banyak, cuman nggak boleh saya sebutin di sini karena memang bisa cuma dengar dari satu pihak aja karena ini kan melibatkan dengan banyak orang kalau di sana gitu. Jadi sisanya boleh teman-teman Jawa Timur buat komen di sini. Next, ini baru gabung komunitas langsung ada yang julid dan benci karena baru 3 kali latihan udah pakai frame karbon. Anjing, ini mah ini mah aja memang penyakit hati. Anda nggak boleh julid, Anda. Ngomong mulu lo, direktur lo. Kayak ngomong lo. Muka lo berdebu nih kayak meja. Jangan sampai lo gue suciin lo. Orang punya duit dia, anjing. Kenapa sih orang-orang kayak gitu teh ada wae? Kesel, tapi kan bang ada sih orang kayak gitu teh. Terlepas dari menurut saya mah itu teh sebuah pernyataan legendaris. Ternyata realitanya memang ada. Tapi ini mah kalau kita bahas masalah apaan sih? Baru negara segitu udah pakai karbon. Bener ya, bener. Itu mah analisa saya sebagai
coach gitu ya, pasti saya ngomong gitu, ini anak baru juga gini udah dipakein part-part yang gimana, karena yang kita takutkan adalah anaknya itu nggak suka. Walaupun sebenarnya itu balik lagi, kalau rugi ya rugi lu sendiri gitu ya. Bukan yang rugi bukan kita. Secara pandangan latihan anaknya ntar dilihat dulu nih geometris gimana yang pas gitu ya, ngobrol dulu. Tapi yang balik lagi, kan kalau memang sudah ngerti mah tentang urusan geometri, wheelbase dan segala macam, cocoknya anaknya pakai sepeda yang mana ya, terus memang cocoknya pakai karbon apa enggak gitu, nah itu kan berarti memang harus berpengalaman gitu kan. Tapi ya balik lagi itu mah 3 kali lihat pakai karbon terus ada yang julid, yang salah bukan yang beli karbon tapi yang ngomonginnya anjing. Entah ngapain sih urusan dapur orang, ini pengen tahu banget. Jadi itu orang mau rugi 20 juta, 30 juta ya, kalaupun gak rugi duitnya gak akan dikasihin ke lu kan, gak akan dikasihin sama orang yang ngomongin. Oh itu kan rugi dipakai buat lu, ya enggak bisa. Itu mah tetap aja duitnya, kalaupun dia pakainya cuma pakai prem besi ya, terus masih bisa duit 30 juta, gak akan dikasih sama lu, enggak. Next, kenapa di komunitas pushbike harus ada kasta alloy dan karbon? Ini pertanyaannya mirip sama yang tadi lah. Kenapa? Dan memang dari dulu udah begitu. Maksudnya sudah ada ketika si kaya dan si kaya berkumpul, lalu si miskin dan si miskin berkumpul, itu sudah biasa. Anda jangan merasa terzolimi gitu ya. Kenapa harus ada kasta seperti itu? Sebetulnya dibikinnya nggak sengaja gitu, karena memang mungkin dia sudah tahu fungsinya, jadi beli karbon gitu. Anda jangan bilang bahwa yang pakai alloy itu miskin. Saya dong merasa tersinggung ini ya, walaupun saya miskin, tapi ya saya nggak mau dibilang miskin karena ya saya pakai alloy juga gitu. Kasta karbon alloy mah itu mah hanya sebuah pikiran lah, intinya mah kesana lah. Bukan karena memang diiyahin gitu, cuman tapi memang ada juga gitu yang ngomong bahwa saya mau ditemenin gara-gara saya pakai alloy, itu mah karbon semua gitu ya. Nggak ada, ini komunitas yang isinya sepeda karbon semua. Kamu mau masuk sini, sepedanya apa? Karbon? Enggak, kalau nggak karbon nggak usah masuk. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Kastama bukan berdasarkan alloy dan karbon, tapi kastama hanya ada di pikiran kita sendiri sebetulnya mah. Cobalah ngobrol baik-baik. Pak, kalau saya pakai alloy boleh ya, kalau saya gabung, gitulah ngobrol lah. Kamu pernah ya dituduh Pernah. ya? Saya pernah dituduh, katanya saya tidak ngebolehin orang lain gabung dengan kita gara-gara dia pakai alloy. Padahal anak saya juga pakai alloy. Emang dasar bajingan orang-orang kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Next. Nih, ada lagi nih. Anakku 3 tahun gak pernah mau latber. Maunya langsung res. Apa dia introvert? Tips dong suhu. Nah, ini. Kalau dibilang anak introvert apa enggak, kan saya mah bukan psikolog ya. Tolong ya. Saya bukan psikolog yang atau orang-orang atau ada orang yang ngaku psikolog gitu ya. Udah psikolog. Sekolah goblok. Saya bukan psikolog, jadi memang memang ada anak yang kayak gitu tuh ada. Biasanya dia udah tahu bahwa latihan itu capek, makanya kita kembalikan ke habitat di mana anak itu senangnya, di mana bikin suka dulu anaknya, fun apa enggak buat anaknya. Perkara introvert apa enggak, harusnya kalau anaknya introvert jangankan balapan, jangankan latihan, balapan juga pasti nggak mau. Balapan lebih banyak orangnya. Kalau latihan mungkin mentok-mentok ya, maaf, latihan paling mentok-mentok 30 orang misalkan gitu ya, 50 orang. Nggak sebanyak kalau balap dong, balap bisa nyampe 300 pesertanya kan, riuh gitu, banyak orang gitu kan. Enggak sih, tapi lebih ke anaknya emang mungkin belum suka gitu, belum suka buat latihannya gitu, atau mungkin belum banyak teman. Kan kalau balapan mas sebentar ya, paling mentok juga kita, atau balapan itu paling mentok juga cuma 15-20 menit lah bagian kita nyamah gitu ya, nggak akan selama itu gitu. Kalau rangkaian acaranya mah lama gitu ya. Ya mentok-mentok kita ada di venue mungkin pas sebagian eventnya gitu, pas bagian anak-anak kita main ya sejam lah, mentok-mentok kan segitu.
Beda kalau latihan kan, kalau latihan bisa berjam-jam gitu dan berkali-kali gitu. Mungkin aja anaknya capek. Ya mulai dikenalkan dulu lah sama dunia-dunia latihannya atau sama temen-temennya yang lain gitu, diajak main mungkin, atau nanti anaknya disuruh bawa mainan terus main bareng. Bukan introvert ya, kalau introvert mah biasanya ketemu orang itu malah nangis gitu, atau mungkin coachnya yang nggak cocok mungkin sama anaknya, mungkin ya. Next, ini dia, akhirnya bisa keluar dari lingkungan toksik yang matahin impian dan semangatku. Bagus, berani buat cabut, berani buat ngambil keputusan, itu bagus banget. Karena banyak juga orang yang memang makan tainya sendiri. Lu tahu makan tai sendiri gak? Atau ngejilat ludah sendiri, tempatnya diomongin, masih aja di situ gitu ya. Udah tahu lingkungannya nggak bener, toksik, bukannya keluar malah sama-sama ikut ngomongin. Konyol lah intinya mah kalau ada orang-orang kayak gitu. Bisa keluar dari lingkungan yang memang menurut kalian tidak cocok dengan kalian, itu ya sudah keputusan yang baik gitu. Jadi jangan takut lah kalau misalkan ternyata kita pikir wah di sini mah nggak bagus, nggak cocok buat saya gitu ya lingkungannya. Nggak apa-apa, cabut aja, keluar weh. Kenapa harus di situ gitu? Memang nggak ada lagi, kan banyak. Zaman sekarang mah nggak sesusah dulu lah nyari tempat latihan gitu. Kalau zaman dulu mungkin segitu-gitunya lah gitu, satu kota paling cuma ada satu gitu ya, satu kota mentok-mentok ya paling cuma ada dua gitu. Kalau nggak kesini gitu kan ya. Kalau sekarang opsinya banyak, jadi nggak usah takut kalau memang dirasa nggak cocok, cabut aja, cari yang cocok gitu ya. Cuma kalau nggak cocok lagi, cari lagi yang cocok. Masih nggak cocok lagi, berarti lu yang salah, bukan orang lain. Maaf. Next, ada dua ya, ngasih 2 poin curhatannya. Yang pertama, batas biaya fotografer komersial. Yang kedua, batas maksimal biaya pendaftaran res maksimal 200.000. Oh, jadi ini yang tadi dibahas masalah rules di daerah Jatim mungkin ya. Problemnya kenapa gue kan nanya. Yang pertama, fotografer komersial yang akan difoto di event tersebut wajib membayar, tapi feedback yang didapat tidak sesuai OM. Contohnya kemarin, fotografer wajib bayar 350.000 2 hari, cuman dapat tanda pengenal. Maksudnya apa? Tidak bisa lebih memanusiakan mereka gitu ya. Ini terima kasih buat para fotografer andalan. Zaman sekarang dapetin fotografer bagus itu nggak sulit. Artinya sudah menjadi daya tarik juga buat para fotografer profesional, di mana kita bisa mendokumentasikan event yang diikuti sama anak kita ini lebih proper gitu ya. Zaman dulu, sebenarnya saya ini masuk di era transisi. Saya ini Belva dan Moren itu masuk di era transisi, di mana di era sekarang saya masih kebagian gitu ya, di era zaman dulu pun masih kebagian. Ya bisa dihitung jari lah yang mungkin masuk, yang masih bertahan. Orang-orang yang sebelum saya sudah masuk, mungkin yang zaman sekarang masih ada, masih bisa dihitung jari. Masih ada, cuman bisa dihitung jari lah gitu. Zaman dulu itu, buat dapetin foto bagus itu, kita mesti nungguin fotografer official yang di-hire sama penyelenggara event. Dimana kalau kita mau nge-hire si fotografer internal atau fotografer pilihan dari si penyelenggara event itu, biayanya lumayan. Sekian juta lah ya kalau kita mau nge-hire. Sebetulnya penyelenggara event ini bisa memanfaatkan dalam tanda kutip fotografer profesional ini jauh lebih maksimal. Artinya setiap peserta itu pasti pengen fotonya itu tidak terbagi dalam hal ini katanya ada fotografer cuma anak saya kebagian cuma 2 biji misalkan fotonya gitu ya, ini juga ada 3 biji, yang satunya rada ngeblur misalkan, atau yang satunya malah kebagiannya yang ketutupin atau gimana. Nah itu fungsinya fotografer profesional itu kan memang lebih memudahkan kita buat ini, om tolongnya ambil foto di angle-nya bagus-bagus gitu ya gitu. Satu pun juga pernah nggak ada ya Belva? Pernah. Dokumentasi itu penting lah ya, dokumentasi itu zaman sekarang penting. Dan bisa dibilang fotografer yang memang sudah pro ini mau untuk ikut di event yang diselenggarakan itu, buat saya mah udah sebuah nilai plus gitu ya. Artinya event kalian itu dipandang bagus. Karena apa? Dipandang bagus karena peserta yang ngebooking itu kan banyak tuh, berarti memang sebagai sebuah tanda gitu, sign. Cuman
kalau sampai ada penyelenggara event yang memang tidak memanusiakan fotografer, ya itu kan kasihan lah, jangan sampai gitu. Itu event kalian juga dibantu sama fotografer loh, atau bahkan kalian bisa tidak meng-hire, kan hemat sekian juta lumayan, bahkan kalian bisa dapat profit gitu ya, dapat fee dari registrasi fotografer. Ya tolonglah buat para penyelenggara event, fotografer profesional ini toolsnya nggak murah guys, jadi banyak yang memang toolsnya ini bahkan seharga motor gitu ya. Ada yang kalau ditanya, sempat tanya ke beberapa fotografer, om ini lensanya berapa? Ada yang nyampe harga lensanya 30 juta, 40 juta gitu ya, buat ngabadiin anak itu di lintasan. Tanggapan saya terhadap penyelenggara event yang memang tidak memanusiakan fotografer sih keterlaluan lah itu mah, jangan sampai gitu ya, karena event kalian pun dibantu sama fotografer komersial gitu, jadi jangan sampai ada penyelenggara event yang kasarnya mah memandang sebelah mata fotografer gitu. Nomor 2 ya tadi ya, batas maksimal biaya pendaftaran res maksimal 200.000. Dibilang sebagai peserta mah saya setuju ya, karena tidak over. Artinya punya bayangan gitu loh, kalau res di daerah sana gitu ya, di daerah timur itu bahwa pendaftarannya lebih dari 200.000 gitu ya. Jadi udah ada gambaran. Cuman memang kayak lagi ya, event ini kan ada yang terakomodir dengan baik, dengan sponsor yang mumpuni, yang mungkin tidak harus mengandalkan dari biaya pendaftaran. Kalau kayak gitu kan biasanya sudah dipastikan eventnya pasti profit dengan skema sponsor yang ngasih fresh money-nya banyak, atau misalkan produk-produk yang nanti dikasih ke para peserta pun cukup memadai gitu, jadi nggak perlu lagi ngeluarin duit dari uang pendaftaran buat ngasih hadiah gitu kan ya, itu sudah terinci gitu. Cuman ini masalahnya kalau misalkan ada penyelenggara event yang memang hanya terfokus di duit pendaftaran, itu gimana ngaturnya? Dia cukup-cukupin kali ya gitu. Kalau misalkan 200.000 nggak cukup, terus pesertanya kurang memadai, ya ininya mungkin ombok gitu ya. Sebenarnya aturan ini dibikin mungkin untuk agar si ekosistem race-nya masih kejaga gitu ya. Kalau misalkan sekarang kan banyak nih event-event yang harga eventnya di atas 200.000 gitu ya. Ya itu kan orang bisa jadi mikir-mikir, kecuali kalau memang eventnya benar-benar bergengsi, itu bisa jadi event harga GoPay juga ditebak aja gitu harganya gitu kan. Cuman karena mungkin kalau eventnya biasa-biasa terus dibatasi, ya itu kembali lagi ke keputusan bersamanya. Tadi kan sempat dibahas, monggo ditanya ke teman-teman Jawa Timur. Cuma kalau saya sih menanggapinya gitu, kalau sebagai konsumen saya mah setuju 200.000 paling mahal tuh udah paling top, udah itu aja segitu gitu. Cuman kalau di sisi penyelenggara event itu jadi rugi, ya mohon maaf, saya belum pernah ngadain event sendiri. Kalaupun pernah ngadain event sendiri, ya saya kayaknya nggak mau lagi. Oke, kayaknya sudah cukup curhatannya kali ini di sesi curhat berita, yang memang ternyata kalian punya banyak masalah sampah emosi gitu ya, bikin ya tidak disangka-sangka gitu, unexpected lah ya. Maksudnya banyak curhatan-curhatan yang memang sebetulnya basic, standar, dah gitu-gitu aja gitu. Cuman ternyata problemnya di beberapa tempat itu menjadi sebuah kendala, atau curhatan-curhatan yang memang ini saya baru tahu nih pelatihan apa, atau misalkan ternyata bisa dijadiin bahan sharing ke teman-teman semua. Pokoknya teman-teman semua, kalau kita bikin Q&A masalah curhat-curhatan atau momen-momen lain yang terjadi di Pushback, teman-teman semua wajib isi kuesionernya. Nanti kita pasti bacain di sini. Ini aja masih belum beres ya. Jadi paling nanti kita dibagi ke beberapa segmen, dicubrut lagi di next video cubrut, di kalau ada yang belum kebacain gitu ya, komentarnya atau curhatan-curhatannya, mohon maaf. Nanti di next video nanti kita bacain lagi. Ini aja udah banyak banget yang komen gitu ya, yang isi kuesioner. Alhamdulillah, terima kasih banyak supportnya teman-teman semua. Pokoknya mah jangan lelah untuk membangun Pushback yang lebih positif, tapi juga kalau masih ada dramanya juga silakan dinikmati, karena drama itulah yang bikin kita masih tetap bertahan di Pushback. Karena kalau lempeng-lempeng aja kayaknya bosan, boring. Justru momen-momen drama inilah yang bikin kita ini masih tetap stay di Pushback gitu ya. Pokoknya
teman-teman semua yang masih nonton videonya, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya untuk mengetahui spare-part yang bagus, atau curhatan-curhatan brutal yang lainnya, atau gosip-gosip terbaru tentang pushback lainnya. Tetap pantengin di YouTube kita, di Instagram kita juga. Jangan lupa follow Wilandi Kingdom _ jangan lupa di follow, jangan lupa di komen, jangan lupa interaksi. Terima kasih banyak semua teman-teman, sampai ketemu di next video. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa untuk mengeluarkan isi undang-undang kalian di video selanjutnya. See you.